Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap para pemirsa, penonton dan mahasiswa yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan retorika atau riset sebagai pengembangan retorika. Kalau minggu kemarin sudah saya kasih beberapa tugas tentang berpidato, maka pada kali ini saya akan memberikan materi tentang pengembangan dan materi pidato melalui riset dan bukti terpercaya. Apa sih sebenarnya pengembangan materi pidato melalui riset? Pengembangan materi pidato melalui riset ialah bagaimana kita menyampaikan gagasan, menyampaikan tujuan atau ide-ide kepada para audien, sehingga para audien itu dapat menangkap apa atau mengerti, memahami apa yang kita sampaikan, sehingga ide-ide itu tidak terbuang atau tidak menghilang begitu saja. Beberapa video yang telah saya sampaikan beberapa video yang telah saya tonton dari beberapa pidato atau konten tentang moderasi beragama, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Ialah pertama, ketika kita menyampaikan mengawali pidato itu sendiri, kontennya bagaimana, terus argumentasinya sampai penutupnya bagaimana. Oleh karena itu, saya akan memulai dari yang pertama, yaitu pengembangan materi pidato berbasis riset. Bagaimana sih sebenarnya pidato yang baik atau menyampaikan argumentasi yang baik? Menyampaikan argumentasi yang baik ialah atau menyampaikan gagasan-gagasan yang baik, yang harus diperhatikan pertama ialah melihat kemampuan materi yang kita miliki. Sejauh mana materi itu kita kuasai. Kalau materi itu belum dikuasai, maka sebaiknya harus dipelajari ulang atau harus dievaluasi. Yang kedua yaitu bagaimana kita melihat atau memperhatikan beberapa pidato-pidato atau beberapa konten-konten yang mempunyai retorika yang baik. Seperti contoh, katakanlah beberapa kiai atau beberapa ustadz ketika menyampaikan pidato-pidatonya. Itu yang kedua. Itu sebagai satu bentuk evaluasi dan riset dalam mengembangkan retorika kita. Terus yang ketiga, kita harus mempunyai satu figur, contoh dalam menyampaikan pidato. Katakanlah apakah seperti Pak Quraisy, apakah seperti Gus Baha, apakah seperti Cak Non, Ainun Najib, MH Ainun Najib, atau seperti yang lainnya. Itu bagus dalam menyampaikan sebagai satu rule model kita menyampaikan pidato kita. Terus yang ketiga ialah materi pidatonya itu harus jelas. Kita itu harus berbicara apa, harus paham betul. Karena ketika kita tidak memahami betul materi yang akan kita sampaikan, contoh kita membaca atau yang lain sebagainya, maka itu akan menjadi terpotong pesan yang akan kita sampaikan. Karena si penyampai itu belum memahami atau menguasai betul contoh-contoh atau memahami betul materi yang akan disampaikan. Terus yang selanjutnya perbandingan. Kita harus menyampaikan dalam materi itu contoh yang konkret, atau bisa juga contoh itu berbentuk perbandingan, supaya apa, orang itu, pendengar atau audien itu tidak abstrak ketika menyampaikan
pidato kita. Seperti contoh pidato tentang kekerasan terhadap perempuan. Kita menyampaikan ayat. Contoh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini adalah contoh sumber dari perilaku kekerasan terhadap perempuan, karena makna ayat itu dianggap sebagai satu makna yang paten. Perempuan ada di bawah atau dikuasai oleh laki-laki. Kita kasih contoh bagaimana beberapa kekerasan yang terjadi di beberapa lingkungan. Apakah itu didasarkan kepada ayat itu atau kekerasan-kekerasan yang lain yang menyangkut perempuan. Atau tentang jihad. Kita harus wajahidu fi sabilillah, katakanlah seperti itu ayatnya. Ayat ini banyak dimaknai, katakanlah. Ini salah satu contoh. Ayat ini banyak dimaknai secara tekstual, sehingga ayat ini berpotensi untuk dilakukan atau berpotensi orang untuk memahami dan melakukan kekerasan terhadap sesama manusia. Kita harus kasih satu solusi bagaimana supaya ayat itu tidak dimaknai seperti itu. Maka contohnya seperti ini, kita memahami asbabun nuzulnya, memahami konteks peradabannya, memahami kehidupannya. Itu supaya apa? Tidak ada keterpotongan makna yang disampaikan oleh para penyampai atau pidato kepada audiennya. Dan dari mana kita mengetahui itu? Dari beberapa analisis riset yang terjadi di sekitar kita atau riset yang pernah kita alami. Mungkin itu yang bisa menjadi pertimbangan untuk mengembangkan retorika kita dalam konteks berpidato. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.